Yahu minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Di sini Mr. K mau membahas berbagai hal, kejadian maupun peristiwa yang kemungkinan bisa terjadi pada Ark Egghead Island. Sekali lagi Mr. K ingetin, ini masih opini pribadi dan belum sepenuhnya bisa terjadi. So take it easy mawon ge. Lalu, apa ajakah hal yang dapat kita nantikan itu? Langsung aja kita menuju ke pembahasannya, oke? Let's go! Number 1, latar belakang dan nasib Vegapunk. Pertama yakni mengenai latar belakang dan nasib Dr. Vegapunk. Ark Egghead Island akhirnya memunculkan sosok Vegapunk, sosok yang bisa dibilang selama kurang lebih 20 tahun ini ya, terus menjadi misteri. Nah, di Ark ini kita diperlihatkan bagaimana wujud Dr. Vegapunk guys, kecerdasannya, buah iblisnya, sampai sifat konyolnya udah disampaikan. Tapi masih ada beberapa hal yang belum diungkap secara lebih jauh, khususnya tentang sejauh mana informasi yang udah digali berdasarkan penelitian yang ia buat. Apakah alasannya menjadi bagian dari pemerintahan dunia murni hanya soal dana? Atau ia telah menyiapkan rencana yang jauh lebih gila? Salah satu proyek ambisius Dr. Vegapunk yang saat ini bisa kita amati lewat pernyataannya yakni terkait kemudahan semua orang mengakses ilmu pengetahuan. Namun perlu dicatat, Dr. Vegapunk sepertinya mempelajari dengan baik teknologi masa lalu. Inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk membuat teknologi lebih mutakhir. Terus bagaimana interaksi ia dengan Kuma, Sentomaru maupun pemerintahan dunia hingga ia berada di posisi sekarang juga menjadi hal menarik untuk dinanti. Jadi jujur aja, Mr. K lebih melihat Dr. Vegapunk sebagai sosok realistis dibandingkan idealis. So pasti ada benefit yang coba dicari Vegapunk dari persetujuannya melayani pemerintahan dunia kan? Sama jangan lupa, Dr. Vegapunk sempat bicara kepada Dragon soal kemungkinan ia akan mati. Alhasil nasib Vegapunk juga perlu kita nantikan ke depannya seperti apa. Number 2, kebenaran soal Kuma. Penantian kedua yaitu soal Kuma. Si Chibukai yang harusnya menerima nasib sebagai kelinci percobaan Dr. Vegapunk ini juga punya segudang misteri. Usai hidupnya berhasil diselamatkan, meski tidak dengan kesadarannya sih, kini kita dibuat bertanya-tanya soal ras Kuma itu apa. Hal ini didasari oleh pernyataan Bonnie kalau Kuma, sang ayah adalah ras spesial. Nah, sebagai ras spesial, maka berkemungkinan besar Kuma bisa lebih mengerikan dari yang kita duga, alias ada kemampuan dari ras Kuma yang dapat menjadi pelengkap puzzle dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk. So, yang jadi pertanyaan adalah ras apa yang dimaksud, serta bagaimana keistimewaan ras ini dan nasib apa yang menimpa ras spesial tersebut. Semoga Ark Egghead Island ini dapat menjawabnya guys. Lalu gak sampai di sana, sebagai sosok yang bisa dibilang membuat Kuma seperti ini, Vegapunk kemungkinan besar mengetahui soal apa yang perlu dilakukan agar Kuma dapat kembali seperti semula. Tapi tak menutup kemungkinan juga semisal Kuma benar-benar tak bisa disembuhkan, mengingat tidak mudah memang mempertahankan kewarasan di tengah menjadi bahan percobaan. Dan informasi lain yang bisa kita nantikan di Ark Egghead Island, perihal bagaimana perjanjian lebih jauh antara Kuma dengan Dr. Vegapunk, dan mungkin percobaan kelam seperti apa yang harus dilalui Kuma demi itu semua, serta apa yang tengah dipertahankan Kuma sehingga ia merelakan semua itu terjadi padanya guys. Pergerakan Kuma juga menarik banyak pertanyaan sih, karena Kuma sempat diperlihatkan bergerak dengan sendirinya dan mengabaikan perkataan orang-orang di sekitarnya guys. Apakah ini insting Kuma soal kejadian buruk yang kemungkinan bisa menimpa Bonnie anaknya? Number 3, konsep kekuatan Seraphim. Selanjutnya, penantian kita yaitu terkait dengan Seraphim. Usai perang panjang Wano Kuni, kita sempat dibuat kaget dengan kehadiran Seraphim guys, yang bahkan merepotkan Blackbird Pirate. Seraphim ini memperoleh kekuatan layaknya suku Lunarian, memakan buah iblis Pika-Pika no Mi sampai wujud seperti si Chibukai kecil. Dan Seraphim juga merupakan buah dari penelitian ambisius pemerintahan dunia melalui Dr. Vegapunk, dan juga diyakini ya dapat menggantikan si Chibukai. Lalu kemunculannya langsung memberikan tanda tanya, bagaimana konsep kekuatan Seraphim ini sebenarnya? Apa yang membuat mereka berpenampilan seperti si Chibukai? Ini jelas menarik, mengingat Dr. Vegapunk adalah sosok super jenius, sehingga bisa ada rahasia mengapa bisa demikian. Tapi satu hal yang pasti, dari kekuatan Seraphim, kepemilikan komandonya yang rupanya tak mutlak dimiliki oleh pemerintahan dunia. Bisa aja Seraphim justru akan menjadi senjata makan tuan. Perlu dinantikan juga bagaimana Dr. Vegapunk dapat melengkapi proyek ini, mengingat pemerintahan dunia tak sepenuhnya berhasil menyelesaikan penelitian pada King di masa lalu. Number 4, nasib Koby dan aksi Sword. Keempat, hal yang kita tunggu adalah nasib Koby.
Karakter yang bisa dibilang udah luar biasa glow up ini guys harus mengalami nasib kurang mengenakkan lantaran aksinya di Amazon Lily ya harus berujung kekalahan dan terculiknya dirinya ya oleh Kurohige Pirates. Kini menjadi pertanyaan besar bagaimana nasibnya kemudian. Apakah dirinya akan dihabisi, dikulik informasi terkait Angkatan Laut, atau justru dijadikan media negosiasi antara Kurohige dengan Angkatan Laut? Karena seperti yang kita tahu ya, Kurohige identik dengan ide licik, sehingga bukan tidak mungkin ada tindakan tak terduga yang membahayakan nyawa Koby. Dan apa yang menimpa Koby ini bisa menjadi trigger untuk pergerakan Sword. Lalu, pada satu momen ya, Helmeppo dan Hibari memohon kepada Prince Grass agar menggunakan Seraphim demi menyelamatkan Koby. Wah, terungkap dah kalau ketiga orang tersebut rupanya juga bagian dari Sword. Namun, atas beberapa pertimbangan, mereka belum melakukan tindakan, apalagi mereka makin bimbang dengan hilangnya kontak Disk Drake. Meski kecil kemungkinannya aksi Sword akan tersaji di arc ini sebagai langkah untuk menyelamatkan Koby. Number 5, hasil pertarungan Law dan Kurohige. Penantian kelima adalah hasil pertarungan Law dengan Kurohige. Yaps, di tengah hype terkait Dr. Vegapunk, ada selipan terkait pertemuan Law dengan Kurohige guys. Sampai keduanya melanjutkan ke pertarungan. Apa yang mereka lakukan di pertarungan juga sangat menarik. Dari sisi Kurohige Pirates ya, kita disajikan setiap buah iblis baru dari krunya. Kemudian dari sisi Head Pirates, Law menunjukkan semisal Haki memang bisa lebih mengerikan dibandingkan buah iblis. Sebab dengan kekuatan dan pengalaman Haki, Law yang udah diasah di Wano Kuni membuat Law sanggup menangkal efek buah iblis yang merubahnya menjadi wanita. Aksi menarik masih bisa terjadi, yakni kehebatan menyelam Head Pirates yang akan sangat menguntungkan, mengingat Blackbird Pirates ini hampir semuanya memakan buah iblis, sehingga ada celah besar di antara mereka semisal kapalnya berhasil ditenggelamkan. Tapi jelas prediksi pertarungan tak bisa diterka begitu aja guys. Sekali lagi, Kurohige dengan pemikirannya bisa aja membuat langkah tak terduga dan berhasil merebut salinan rod poneglyph milik Law. Namun bisa juga Kurohige akan dihentikan kiprahnya oleh Law. Termasuk soal misteri tubuh Kurohige kemungkinan terungkap mengingat Law punya ilmu kedokteran yang sangat baik. Number 6, pergerakan Dragon dan pasukan revolusi. Hal yang perlu dinantikan yang keenam adalah pergerakan Dragon dan pasukan revolusi miliknya. Bisa dibilang udah begitu banyak alasan yang dapat memancing pergerakan organisasi paling berbahaya di dunia ini. Misalnya aja soal nasib buruk Sabo, padahal dirinya ya menyimpan rahasia yang sangat penting terkait sosok yang duduk di singgasana kosong pemerintahan dunia. Terus juga ada alasan terkait hubungan Dr. Vegapunk dan Dragon. Kedua orang ini ternyata punya keterkaitan berkat Profesor Clover. Baik Dragon maupun Vegapunk sama-sama menghormati arkeolog penuh semangat tersebut. Dan ikatan baik Vegapunk dan Dragon rupanya masih terjalin, tapi bukan sesuatu yang baik yang mereka bicarakan. Malahan Vegapunk bicara soal kemungkinan dirinya akan mati karena telah diincar oleh pemerintahan dunia. Ya meskipun ini asumsi pribadi aja sih, tapi akan sungguh terlalu kalau Dragon tak ada upaya untuk menyelamatkan Vegapunk. Mengingat ada banyak keuntungan semisal Vegapunk berhasil selamat dan informasi berharga miliknya tetap utuh. Ditambah jika Dragon benar-benar bergerak menuju Egghead Island sebagai upaya menyelamatkan Dr. Vegapunk, pertemuan ayah anak Dragon dan Luffy menjadi sesuatu yang tak kalah menarik untuk dinantikan. Number 7, permintaan Zoro terhadap Vegapunk dan kejelasan Karibo. Ketujuh ya, kita menantikan tingkah para penunggu kapal di mana ada Zoro, Brook serta Karibo. Nah, khusus untuk Zoro dan Karibo ini nih menarik untuk ditunggu karena keduanya punya tingkah yang mengundang tanda tanya. Karibo bisa dibilang dapat menjadi duri dalam daging untuk SCP Crew karena SCP Crew kurang waspada akan kehadirannya. Bahkan Karibo mengetahui terkait banyak informasi, termasuk senjata kuno Pluton yang ada di Wano Kuni. Namun Karibo yang dicurigai juga sulit dinilai sepenuhnya salah, toh dia juga membantu memberikan asupan makanan bagi Luffy saat kejadian di Onigashima. So, Arc Egghead Island dapat menjadi jawaban bagaimana keberpihakan Karibo ini sebenarnya guys. Kemudian soal Zoro, fans One Piece dibuat heran karena ketika bertemu dengan sosok Dr. Vegapunk, Zoro mengatakan kalau ia memiliki permintaan kepada Dr. Vegapunk. Siapa sangka kan, sosok masa bodoh macam Zoro bisa cukup tertarik pada Dr. Vegapunk. Sambil meminta permohonan pula. Nah, permohonan apa yang ia minta kemungkinan baru akan terjawab di kemudian hari. Itu dia terkait prediksi ngawur Mr. K. Ya paling gak kejadian banget sih. So, thank you di Simawon, jangan diambil serius. Kita have fun lagi di konten One Piece atau Hunter x Hunter atau One Punch Man berikutnya. See you next time. Adi Sekarang stay safe everyone. Salam